Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema berpulih dengan membangun ketaatan baru. Bacaan Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berjanji untuk berubah, tetapi jatuh lagi pada kesalahan yang sama? Kita menyesal, kita minta ampun, tetapi beberapa waktu kemudian kita mengulanginya. Rasanya seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya. Ada sebuah ilustrasi sederhana, seorang anak kecil memecahkan vas bunga kesayangan ibunya. Ia takut lalu bersembunyi. Ketika akhirnya ia mengaku, ibunya memeluk dan mengampuni dia. Tetapi sang ibu tidak hanya berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa." Ia juga mengajarkan anak itu untuk lebih berhati-hati, menata kembali meja dengan benar, dan bertanggung jawab. Saudara, pengampunan itu tidak saja memulihkan hubungan, tetapi juga membangun ketaatan yang baru. Hari ini kita akan belajar bahwa pemulihan sejati bukan hanya soal diampuni, tetapi membangun ketaatan baru kepada Tuhan. Yang pertama, kejatuhan dimulai dari ketidaktaatan. Dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Ia memberi tugas dan kebebasan, tetapi juga satu larangan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, larangan itu bukan untuk membatasi kebahagiaan manusia, itu adalah batas kasih. Tuhan ingin manusia belajar taat, percaya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Namun, dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, ular menggoda Hawa. Godaannya sederhana, tetapi berbahaya. Meragukan firman Tuhan dan menawarkan jalan pintas untuk menjadi seperti Allah. Saudara, dosa selalu dimulai dari hal kecil, meragukan kebaikan Tuhan, atau menambahkan atau mengurangi firman-Nya, mengikuti keinginan sendiri. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak langsung mati secara fisik, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka merasa malu, takluk, dan kemudian takut lalu bersembunyi. Itu sebabnya dosa memutuskan hubungan. Bukan hanya melanggar aturan, tetapi merusak relasi. Yang kedua, soal akibat dosa. Semua terkena dampaknya. Rasul Paulus menjelaskan dalam surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19 bahwa melalui satu orang, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia, dan melalui dosa maut datang kepada semua orang. Artinya, ketidaktaatan Adam membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Kita mewarisi natur berdosa. Itulah sebabnya kita cenderung berbuat salah. Namun kabar baiknya juga ada di bagian ini. Jika melalui satu orang semua menjadi berdosa, melalui satu pribadi juga banyak orang dibenarkan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Jadi ada dua tokoh penting. Adam membawa ketidaktaatan dan kematian, tetapi Yesus membawa ketaatan dan kehidupan. Ketaatan satu pribadi mengalahkan ketidaktaatan yang pertama. Yang ketiga,
pengakuan membuka jalan pemulihan. Dalam kitab Mazmur 32, Daud menceritakan pengalaman pribadinya tentang dosa dan pengampunan. Ia berkata, selama ia berdiam diri, tulang-tulangnya menjadi lesu, hatinya gelisah. Tetapi ketika ia mengaku dosa kepada Tuhan, ia mengalami kelegaan dan sukacita. Saudara, ini prinsip yang sangat penting, yakni bahwa pemulihan dimulai dari pengakuan yang jujur. Saudara, seringkali kita seperti Adam dan Hawa bersembunyi. Kita menyalahkan orang lain. Kita membuat alasan mencari kambing hitam. Tetapi Tuhan tidak mencari kesempurnaan kita, saudara. Ia mencari hati yang mau mengaku dan mau kembali. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Bayangkanlah sebuah rumah yang atapnya bocor. Setiap kali hujan, air masuk. Lalu pemilik rumah hanya mengepel lantai, tetapi tidak pernah memperbaiki atapnya. Masalahnya tidak pernah selesai. Saudara, mengaku dosa adalah memperbaiki atap, bukan sekedar mengepel akibatnya. Karena itu Mazmur 32 ini sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya hakim, tetapi juga penolong dan tempat perlindungan. Yang keempat, Yesus adalah Adam yang kedua yang taat. Dalam Injil Matius 4 ayat 1-11, kita membaca tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Menarik sekali, saudara. Adam dicobai di taman yang indah. Yesus dicobai di padang gurun yang keras. Adam gagal dalam keadaan nyaman, tapi Yesus menang dalam keadaan lapar dan lemah. Iblis mencobai Yesus dengan 3 hal. Pertama, roti, yaitu kebutuhan jasmani. Kedua, kemuliaan dunia, yaitu kekuasaan. Dan yang ketiga, membuktikan diri, yaitu kesombongan rohani. Namun setiap kali cobaan itu datang, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Ia tidak berdebat panjang, ia tidak mengikuti perasaan, ia berpegang pada kebenaran. Disinilah, saudara, kita melihat ketaatan yang baru, saudara. Yesus tidak memilih jalan pintas, ia taat sampai akhir. Jika Adam berkata, ikuti kehendakku, Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Saudara, kemenangan Yesus membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam ketaatan yang baru. Lalu yang terakhir, yang kelima, berpulih dengan membangun ketaatan baru. Saudara, pemulihan bukan hanya soal menangis atau menyesal. Pemulihan berarti membangun pola hidup yang baru. Bagaimana caranya? Yang pertama, percayalah pada firman, bukan pada perasaan. Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan. Perasaan bisa menipu, saudara. Tapi Yesus menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Jadi bangunlah kebiasaan membaca dan merenungkan firman setiap hari, bukan hanya saat menghadapi masalah. Kedua, latih ketaatan dalam hal kecil. Ketaatan, saudara, tidak dibangun dalam satu keputusan besar saja. Ia dibentuk dalam kebiasaan kecil, seperti jujur dalam pekerjaan, setia dalam doa, mengampuni meski sulit, menolak godaan kecil. Ilustrasinya begini. Seorang atlet tidak menjadi juara karena satu latihan besar, tetapi karena disiplin setiap hari. Demikian juga, saudara, dengan ketaatan rohani. Yang ketiga, jangan berjalan sendiri. Setelah jatuh, Adam dan Hawa saling menyalahkan.
Tetapi dalam pemulihan kita dipanggil untuk saling mendukung. Carilah komunitas, persekutuan, dan teman untuk berdoa bersama. Yang keempat, ingat identitas baru kita di dalam Kristus. Roma 5 menegaskan bahwa kita tidak lagi hidup di bawah Adam, tetapi di dalam Kristus. Kita memiliki kuasa untuk berkata tidak pada dosa. Karena itu, ketaatan bukan usaha manusia, saudara, semata-mata. Itu adalah respon syukur atas anugerah. Pada akhirnya, kisah Alkitab adalah kisah tentang kegagalan manusia dan kesetiaan Tuhan. Dari Taman Eden sampai padang gurun, dari kejatuhan sampai kemenangan, Tuhan tidak pernah berhenti mencari dan memulihkan. Mungkin hari ini kita merasa seperti Adam, gagal dan malu. Atau seperti Daud, tertekan oleh rasa bersalah. Ingatlah, dalam Kristus ada pengampunan dan ada kekuatan untuk hidup baru. Pemulihan sejati, saudara, terjadi ketika kita mengaku dosa, menerima anugerah, dan membangun ketaatan yang baru setiap hari. Karena itu, mari kita tidak hanya berkata, Tuhan, ampuni saya. Tetapi juga berkata, Tuhan, ajar saya taat. Karena melalui satu pribadi yang taat, yaitu Yesus Kristus, kita menerima hidup. Sekarang giliran kita untuk berjalan dalam ketaatan itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk berpulih bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus dengan membangun ketaatan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.